Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta penduduk yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Tetapi tingkat pertumbuhan penduduk masih belum merata. Tingkat pertumbuhan penduduk di perkotaan mencapai 2,75% per tahun, lebih besar dari tingkat pertumbuhan nasional yang hanya mencapai 1,17% per tahun. Diperkirakan pada tahun 2045 sebanyak 82,37% penduduk akan hidup di kota. Selain tingkat pertumbuhan penduduk yang tidak merata, kesejahteraan sosial pun masih menjadi persoalan di Indonesia. Terhitung ada 28,5 juta penduduk miskin di Indonesia yang 17,9 juta diantaranya tinggal di pedesaan. Atas dasar inilah, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Pedesaan, memiliki visi besar untuk melaksanakan nawacita membangun Indonesia dari pinggiran. Visi besar tersebut telah diimplementasikan dalam program pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan yang tersebar di seluruh Indonesia pada tahun anggaran 2015 dan 2016. Pada tahun anggaran 2015, telah terrealisasikan program bantuan kapal tangkap ikan di 24 kabupaten, program bantuan pilot proyek percontohan petani bioenergi di 20 kabupaten, dan bantuan pengadaan sarana air bersih di 40 kabupaten. Demi kesinambungan peningkatan kesejahteraan masyarakat, program tersebut diteruskan pada tahun anggaran 2016 berupa bantuan pengadaan cold storage di 11 kabupaten, bantuan pengadaan pabrik es mini di 10 kabupaten, bantuan peternakan sapi terpadu di 6 kabupaten, serta bantuan pengadaan kapal tangkap ikan di 53 kabupaten. Ya, yang pertama berdasarkan target RPJMN 2015-2019. Ada kewajiban dari Kementerian dan Lintas Sektor untuk mengentaskan daerah tertinggal, kemudian mengentaskan pula daerah desa-desa tertinggal menjadi desa berkembang, dan sekaligus menjawab nawacita ketiga, membangun negeri, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memberi penguatan kepada daerah-daerah dan desa. Saya sebut dalam beberapa kesempatan sebagai sebuah kemuliaan bagi desa. Kemuliaan itu adalah memberi kewibawaan kepada perangkat desa dan pemerhati di level desa untuk mendayagunakan kepercayaan pemerintah melalui dana desa. Wilayah pedesaan Indonesia yang kaya akan berbagai sumber daya alam tentulah dapat menjadi potensi yang sangat kuat untuk membangun Indonesia. Untuk itu diperlukan strategi yang tepat untuk mengelolanya. Kami di dalam struktur organisasi di lingkungan Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam ini ada 5 kasubdit yang membantu saya dan bertugas atau berfungsi sesuai dengan kewilayahan. Konsep pertama sebetulnya kami memang 2015 itu masih dalam proses penyusunan regulasi untuk pembangunan kawasan. Nah, tetapi kami juga melihat bahwa potensi kawasan pedesaan itu utamanya adalah sumber daya alam. Dan utamanya lagi adalah perikanan. Kemudian air bersih ini juga kami lakukan untuk membantu teman-teman di daerah yang kebutuhan air bersihnya itu sampai sekarang memang belum terpenuhi. Dan tentunya yang satu lagi memang peternakan itu hampir wilayah Indonesia itu sangat potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan pedesaan berbasis peternakan. Secara khusus juga Direktorat ini meluncurkan bantuannya dengan beberapa kriteria bahwasanya kawasan-kawasan tersebut harus mempunyai badan usaha milik desa bersama. Hal ini sejalan dengan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Pedesaan, yaitu menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan dan mengembangkan badan usaha milik desa bersama, sehingga seluruh bantuan ataupun instrumen yang dikelola oleh Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Pedesaan harus dikerahkan melalui badan usaha milik desa bersama. Dan berterima kasih kepada pemerintah daerah dan juga pada pemerintah pusat karena sudah memberikan perhatian penuh kepada kedua desa ini hingga pada saat ini kami sudah mendapatkan bantuan ini, di mana bantuan ini kami akan fungsikan sebagai jalur mensukseskan kegiatan nelayan dan pemasaran ikan di
dua desa dan di seluruh pelosok Kabupaten Nias. Dan kami sangat berterima kasih dari Kementerian Pendesaan yang telah mendukung kami di desa yang terpencil ini dalam rangkaian bantuan program yang sudah diberikan kepada kami, sehingga kami menyampaikan bahwa khususnya Desa Bojihena adalah 85% nelayan, sehingga dalam pemberian bantuan ini dapat kami manfaatkan sesuai dengan harapan kami semua masyarakat desa, baik Desa BUT Timur dan Desa Bojihena. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengelola bantuan yang telah kami terima. Badan usaha yang kami laksanakan nantinya mengembangkan sentra peternakan yang modern, juga mengembangkan sektor pertanian yang terpadu, dan mengembangkan sumber daya alam di bidang pariwisata. Dan tentunya, program yang dirancang oleh Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Pedesaan tidak akan berjalan mulus tanpa adanya partisipasi dari masyarakat setempat. Program-program yang kita terima dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ini dan Transmigrasi, ini hampir setiap tahun kita dapatkan. Kalau pada tahun-tahun lalu kita dibantu kapal, walaupun itu tidak besar, tapi tetap ada alokasi bantuan ke Kabupaten Nias. Dan termasuk tahun ini adalah 3 sekaligus, yaitu pabrik es dan cold storage, serta kapal tangkap ikan. Kita berterima kasih, masyarakat Kabupaten Nias sangat diperhatikan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ini. Saya sangat terima kasih sekali lagi. Bantuan ini diserahkan kepada 5 desa yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama Lenggar Bujogiri. Dengan bantuan ini, BUMDes bersama akan membentuk unit usaha makanan ternak alternatif, unit usaha pupuk organik, dan unit usaha biogas. Terkait dengan bantuan yang masuk di kawasan Kabupaten Wonogiri ini, terima kasih sekali. Ini sangat-sangat yang diharapkan oleh semua pihak dari 5 anggota kawasan ini terkait dengan program kawasan yang nanti menuju agricultural estate yang berbasis pada pertanian dan peternakan. Mudah-mudahan ini menjadi awalan agricultural estate seperti yang diharapkan. Pengelolaan dan pemanfaatan air mineral yang kami dapatkan dari Kementerian Daerah Tertinggal ini bekerjasama dengan BUMDes selama ini berjalan dengan baik. Kemudian dari pemanfaat ini juga setiap hari ada yang mengisi atau yang membutuhkan, bahkan terutama hari Sabtu dan Minggu, karena tempat wisata kami yang ramai itu Sabtu dan Minggu. Dengan adanya salah satu unit ini dan salah satu unit usaha BUMDes, yaitu penyuluhan air mineral, memang dampaknya ke depan kami sangat positif, sehingga nanti akan membantu dalam peningkatan ekonomi desa. Tentunya dari hasil penjualan kita masih tetap meyakinkan kepada masyarakat karena belum terbiasa minum air yang langsung, sehingga kita perlu meyakinkan masyarakat bahwa ini adalah aman untuk dikonsumsi. Dengan adanya bantuan yang diberikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia ini juga didukung oleh aktifnya partisipasi masyarakat desa. Diharapkan desa-desa tertinggal di Indonesia akan menjadi lebih mandiri dan kuat. Dengan hadirnya pemerintah pada titik terjauh, terdepan, terluar, kemudian memberi aspek pemberdayaan dan penguatan terhadap kelompok-kelompok usaha masyarakat, maka salah satu pekerjaan besar dari pemerintah pusat dan seluruh jajaran pemerhati yang mengemban amanah pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sudah berjalan pada track yang benar untuk sebuah upaya kesejahteraan masyarakat yang faktual. Mari bersatu membangun